ukuran natah menurut aste bumi. Nah, di sini dia akan menjelaskan jarak antara Merajan ke Balai Daje dan Balai Daje ke Balai Dauh, serta dari Balai Daje ke Balai Dangin dan seterusnya. Nah, sini akan dia jelaskan. Kemarin ada yang komen bahwa kalau menurut hukum internasional utara itu adalah di atas. Nah, sekarang sudah saya buat utaranya di atas, dan ini pekarangannya ini menghadap ke barat. Nah, berarti ini jalan, ini adalah pekarangan, dan ini pintu masuknya berada di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan jarak antara bangunan satu dan bangunan lain. Nah, di sini kita sudah memiliki bangunan seluas 21 meter, 21,6 meter kali 23,4 meter. Nah, ini bangun tanah kita ini ada 4 are, sehingga kita bisa mengakomodasi, bisa memasukkan semua bangunan yang masuk dalam hitungan Karang Sikut Sarta. Nah, ada Balai Daje, ada Merajan, ada Balai Dangin, ada Balai Dlod, serta ada Balai Dauh, serta ada Jineng. Nah, kemarin saya gambarkan Jinengnya di sini, tapi tidak etis kayaknya kalau saya gambarkan di sini. Jika kita memiliki upacara adat, upacara ada karya Mentaglinge atau acara pernikahan, kalau kita buat Jineng ini sangat merusak pemandangan, sehingga Jineng saya geser ke sini. Nah, untuk itu jarak antara Merajan ke Balai Daje ataupun Meten ini berjarak 75 cm. Nah, kenapa 75 cm? Hitungannya ini jatuhnya di Guru, Sri Indra Guru. Nah, ini hitungannya dalam Astawara ada hitungannya itu. Ini berarti 3 tampak, dan dari tembok ini ke tembok Meten ini juga jaraknya 75. Nah, hitungannya juga di Guru, Sri Indra Guru. Nah, sekarang dari Balai Meten menuju ke Balai Dangin. Nah, dari Balai Meten menuju ke Balai Dangin itu jatuhnya di Indra, Sri Indra Guru Yama Ludra. Nah, Indra berarti bisa 10 tampak dari sini, 10 tampak dari sini. Dari Balai Meten menuju Balai Dangin itu 10 tampak, itu sekitar 2,5 meter dari sini. Nah, ini 75. Nah, akan saya tulis di sini 75 cm. Nah, mungkin nggak kelihatan tulisannya 75 cm. Kalau ini dari 75 cm dari sini ke sini itu berjarak 250 cm. Nah, kenapa 250 cm? Ini hitungannya Indra. Indra berarti 12 tampak. Kalau satu tampak itu 25 cm, sehingga kita mendapatkan 250 cm, 2 meter setengah. Nah, itu kita dapatkan perhitungannya. Terus sekarang dari Meten menuju ke Balai Dauh. Nah, dari Meten menuju Balai Dauh jatuh pada hitungan jatuh pada kala. Nah, ini jatuhnya pada kala ini bisa 7 tampak. Nah, dari sini jatuhnya pada kala sehingga kalau kita tarik garis lurus sini ke sini, kita hitungannya itu sekitar 107. Kalau dari sini ya gini, kita gambar seperti ini aja. Nah, ini ukurannya itu dari Meten ke Balai Dlod ukurannya 175. Nah,
Ini 7 tampak ukurannya. Terus dari Balai Dauh ke dapur. Nah, dari Balai Dauh ke dapur ini sekitar 1,5 meter. Nah, 6 tampak ini jatuhnya pada Brahma, karena di dapur itu adalah tempat perapian dan perapian itu identik dengan Batara Brahma, sehingga dan juga posisi Batara Brahma di sebelah selatan, sehingga ini hitungannya adalah Brahma. Sekitar 6 tampak ataupun kelipatannya itu bisa 6 dan juga 14 kayaknya itu. Ya, 14, 6 tampak ataupun 14 tampak. Nah, demikian. Sekarang dari dapur kita menuju ke Jineng. Nah, kalau dari dapur menuju ke Jineng hitungannya itu Sri ini bisa, kalau 1 tampak nggak mungkin, ini bisa 9 tampak dari sini. Ini adalah Jineng, ini adalah dapur. Dari dapur ke Jineng itu sekitar perhitungannya itu 225 cm. Nah, karena saya menggambarnya mungkin sketsa, karena saya tidak memakai komputer, ini mungkin jaraknya kurang memuaskan bagi teman-teman. Ini saya anggaplah jaraknya ini 225 cm atau sekitar 9 tapak. Nah, demikianlah ukuran-ukuran itu sudah saya buat. Dan kalau ini kita mencari, nah ini udah pasti ada tubuh karang. Dari sini kita mengukur ke as tembok sini, perhitungannya juga dikala. Nah, bisa 7 tampak ataupun bisa 7 tampak 15, itu 15 tampak, 7 tampak. Nah, itu ukurannya dari sini ke sini. Nah, demikian. Dan ini juga angkul-angkulnya sudah cocok di sini. Ini sekitar saya dapatkan 23,4 dibagi 9, ini mendapatkan per kotaknya ini 2,60 meter, dan ini sudah cocok hitungannya. Ini di tempat yang ketiga sangat bagus, 1 dan 3 ini bagus nih perhitungannya. Nah, di sini juga kita nanti bisa juga bikin aling-aling di sini. Nah, demikian sedikit penjelasan saya tentang ukuran-ukuran bangunan Bali. Nah, ini saya memberikan contoh. Kalau teman-teman mau mengikuti seperti yang saya gambar, silahkan. Kalau memang tidak cocok dan memang situasi seperti sekarang ini sangat tidak memungkinkan kita membuat pekarangan seperti ini, karena sedikit pun pekarangan itu sangat mahal artinya, apalagi ada jarak yang seperti ini. Ini belum saya buatkan. Kalau di sini biasanya ini harus mundur lagi 150 cm dari tepi jalan ini. Tepi jalan ada linjingan, ini harus mundur. Ini tempat berarti dipotong lagi sekitar 1,5 meter tanah kita untuk telajakan. Itu biasanya kalau bangun orang Bali, fungsinya dari telajakan itu agar kita terhindar dari getaran. Siapa tahu rumah kita berada di pinggir jalan raya. Nah, itu atau kalau di skalanya ini adalah tempat kala. Nah, karena kita membuat bangunan di sini, kala kita buatkan di sini di Lepuh. Nah, itu kalau hitung-hitungan bangunan orang Bali. Nah, demikian teman-teman, saya hanya membuat sebuah konten, dan ini saya dapatkan dari buku. Jika tidak
tidak berkenan di hati teman-teman, mari kita berdiskusi secara santun dan bijak, dan jangan saling mencemooh. Maksud saya bukan untuk mengajari ataupun menggurui teman-teman. Di sini kita hanya sharing, membuat sesuatu yang pernah diturunkan oleh para leluhur kita. Saya tahu dan saya mengerti pada saat sekarang ini tidak mungkin kita akan membuat pekarangan seperti ini, karena sejengkal tanah pun sangat mahal harganya. Nah, demikian video saya kali ini. Mari kita belajar bersama-sama. Siapa tahu ada dari teman-teman nanti yang ingin membuat pekarangan sikut satak. Nah, juga saya yang paling penting adalah saya juga profesi saya sebagai seorang tukang kuli bangunan. Siapa tahu dari teman-teman nanti mau menggunakan jasanya, saya siap membantu teman-teman jika saya mampu menjangkau lokasi teman-teman. Nah, terima kasih telah menyimak videonya.